Christian Nasution dari kelas A Indralaya dengan mata kuliah telaah kurikulum SMK. Di sini akan membuat sebuah video, di mana video ini yaitu video untuk UAS nanti. Nah, di video ini ada dosen pengampu yaitu Ibu Dewi Puspita Sari. Nah, selanjutnya di sini saya akan membawakan sebuah pembelajaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan materi yaitu prinsip dasar K3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atau video belajar untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah ini. Baik, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mungkin ini adalah pertama kalinya kita bertemu ya di tahun ajaran ini. Jadi mungkin anak-anak masih asing dengan Bapak karena Bapak pertama kali mengajar kalian. Ada yang pernah diajar Bapak? Belum. Oke, jadi di tahun ajaran ini Bapak alhamdulillah diamanahkan untuk mengajar keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat K3. Nah, jadi mungkin untuk sebelum kita masuk ke materi awal, kita akan perkenalan. Nah, di sini Bapak akan perkenalan untuk kalian semua biar bisa tahu dari mana Bapak, siapa nama Bapak. Jadi mungkin perkenalkan Bapak Nabil Zaid Nasution. Bapak dulu pernah atau lulusan dari kuliah di Universitas Sriwijaya. Nah, jadi Bapak mengambil bukan prodi teknik mesin. Jadi Bapak mengambil prodi pendidikan teknik mesin yaitu di FKIP. Jadi yang menjuru ke keguruan. Nah, jadi Bapak tahun angkatan 2023 masuk dan tamat kalau tidak salah 4 tahun. Jadi Bapak enggak cum laude. Nah, selanjutnya jadi Bapak ini masih termasuk baru lah ya untuk mengajar di sekolah-sekolah kayak gini. Jadi Bapak baru sekitar 1,5 tahun mengajar di SMK Sumsel ini. Nah, di sini Bapak juga berharap kita bisa saling bekerja sama untuk kita semua lah. Jadi kalian dapat ilmu, Bapak juga dapat experience untuk mengajar kalian kan. Nah, untuk itu Bapak di sini juga ingin kalian bisa aktif menanyakan apa yang ingin ditanyakan, apa yang bingung. Jadi materi kita kan untuk awal dari K3 ini yaitu prinsip dasar daripada K3 itu sendiri. Nah, prinsip dasar daripada keselamatan dan kesehatan kerja itu kita akan pelajari setelah Bapak absen. Jadi mungkin ini saja perkenalan dari Bapak. Oh ya, Bapak tinggal di Sako ya. Jika ada orang Sako Palembang inilah boleh mampir. Jadi mungkin kita akan langsung saja ke tahap absensi. Kita akan ke sesi absensi. Aldiansyah Hadir. Fakri Zakipili Hadir. Rizky Ilahi Hadir. Febri Second Hadir. Lambo Simanjunta Hadir. Ilham Albaroka Hadir. Arman Fitri Hadir. Kamila Nadia Irfan Hadir. lanjut Teguh Saputra Hadir.
Muhammad Dirli, Aprizal Ratsmadi, Ahmad Fauzan, Desi Fariska, Anis Nurhaliza, Emrehan Fajri, Muhammad Barik, Andes Satria, Panji Lintang, Yoka Agorta. Izin kemana dia? Emaknya ini sakit. Oh. Gibran. Mana Gibran? Muhammad Khairul Asyar. Sakit semua. Ya, demam Pak dia Pak. Demam sekarang Pak. Lagi musim Pak ini Pak. Ayo sudah ini juga Pak. Arya Hidayat. Izin lagi. Regia Auria Alisa. Sakit. Fabiano Rifat Akwari. Alfa. Mana budak itu? Muhammad Iqbal. Patan Almarizi. Izin Pak. Izin. Kemana? Makan Pak di kantin. Oh. Iksan Nur Rosid. Sakit. Sakit. Belum masuk. Ada Pak suratnya Pak. Oh, suratnya ada. Ada. Kasih bapak ya nanti. Ya siapa? M Abu Kemal. Ilham Akbar. Ebit Francisco. Alfa. Putra Fatur Rahman. Ibnu Patoni. Izin Pak. Izin. Kemana? Sekret. Oh. Dion Nugraha. Ngambil laptop Pak tadi. Oh, ngambil laptop. Iya. Muhammad Fatir Rizki. Ini dia Pak izin apa magang. Dia lah terima magang. Oke, sekian absensi dari Bapak. Mungkin untuk yang izin silakan diberitahu kalau 3 kali izin itu sudah pasti nilainya Z. Oke, mungkin sudah selesai absensi yang Bapak lakukan. Jadi untuk yang izin silakan diberitahu kalau mereka itu pasti sudah ketinggalan pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk tugas-tugasnya silakan dikasih tahu juga. Baik, di sini kita akan langsung masuk kepada materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini, di mana kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pada K3. Jadi pada K3 ini ada pengertian, di mana pengertiannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak akan terlepas dari sistem ketenaga kerjaan. Jadi K3 ini tidak akan lepas dari sistem ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia. Selanjutnya ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tidak hanya sangat penting bagi pekerja, namun keselamatan dan kesehatan kerja menentukan produktivitas suatu pekerjaan tersebut. Kesehatan dan keselamatan kerja atau sering kita sebut K3 yang berdampak positif terhadap pekerjaan. Maka dari itu keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya suatu kewajiban yang terus diperhatikan oleh para pekerja. Jadi bukan sesuatu hal yang biasa diperhatikan, tapi harus diperhatikan. Nah, jadi dengan kata lain keselamatan dan kesehatan kerja ini suatu kebutuhan bagi para pekerja dan bagi para bentuk kegiatan pekerjaan. Jadi sini ada menurut perkiraan International Labour Organization atau ILO.
dari 2,78 juta tenaga kerja yang meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat daripada pekerjaan tersebut. Jadi sekitar 86,3% dari kematian ini diakibatkan oleh penyakit akibat kerja dan 13,7% diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Nah, data ini adalah data dari BPJS Ketenagakerjaan daripada tahun 2017. Nah, jumlah angka kecelakaan kerja di tempat umum ini sebanyak kalau tidak salah 123.000 kalau nggak salah. Nah, dan pada tahun 2018 mencapai 173.000 kasus. Nah, jadi angka ini menunjukkan peningkatan kecelakaan kerja dari tahun ke tahun daripada data yang BPJS Ketenagakerjaan tadi berikan. Jadi selanjutnya yaitu setelah kita membahas pengertian daripada ketiga ini, kita akan langsung masuk kepada tujuan daripada adanya ketiga ini atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tujuannya yaitu pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini antara lain menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi anak-anak K3 ini dapat menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat yang dalam hal ini melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi tujuannya juga untuk promosi kesehatan di tempat kerja menurut WHO adalah berbagai kebijakan dan aktivitas. Jadi menurut WHO ini K3 ini adalah berbagai kebijakan dan aktivitas di tempat kerja yang dirancang untuk membantu pekerja dan perusahaan di semua level untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi pekerja. Nah, manajemen peningkatan kesehatan di tempat kerja dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan berbagai metode dan media yang interaktif. Tujuan daripada K3 ini juga sering atau bisa termasuk sebagai salah satu standar pelayanan yang dinilai di dalam akreditasi RS di samping standar pelayanan lainnya. Jadi ada undang-undang yaitu PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Tujuan dari diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah ada 3, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Jadi tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan. Jadi bukan sekedar melindungi, itu tuh sekedar ada efektivitasnya ya. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Jadi yang kedua yaitu adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh dan serikat pekerja ataupun serikat buruh. Jadi diadakannya K3 ini untuk meminimalisir atau mengurangi dan mencegah kecelakaan kerja yang melibatkan unsur-unsur daripada yang disebutkan Bapak tadi. Jadi selanjutnya yang ketiga seperti dari PP nomor 50 tahun 2012 tadi tentang SMK 3. Yang ketiga yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman,
dan efisien untuk mendorong produktivitas. Jadi K3 ini bukan sekedar kesehatan dan keselamatan kerja, tapi menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien. Seperti kalian bayangkan saja kalau tempat kerjanya aman, nyaman, efisien, itu juga termasuk nilai plus lah daripada PT-PT tersebut ataupun daripada kantor-kantor yang menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan tersebut. Jadi selanjutnya yaitu kita sudah mengetahui tujuan, ada juga undang-undang yang melibatkan daripada SMK 3 tadi. Kita akan langsung masuk ke konsep daripada K3 ini. Jadi konsep keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja ini merupakan satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi tidak ada yang mau kecelakaan kerja, ataupun selama kecelakaan kerja kita bisa cacat ataupun apa itu, ataupun kita bisa dipanggil oleh yang di atas. Jadi keselamatan kerja ini sangat bergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, di sini Bapak akan memberi tahu kalian unsur-unsur penunjang keselamatan kerja, di mana ada unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Jadi dari diri kita itu harus sadar apa yang harus kita lakukan pada di dunia pekerjaan itu, tergantung tempatnya. Misal kita di mana, di bengkel ataupun di mana, kita harus tahu apa yang membuat kita aman, seperti sarung tangan ataupun kacamata. Jadi yang ketiga itu teliti dalam bekerja, teliti dalam hal kita jangan pecah fokus daripada pekerjaan kita tersebut, karena ketika kita tidak fokus, kita juga berkemungkinan besar bisa terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang keempat ada melaksanakan prosedur kerja dan keamanan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat bekerja di tempat kerja. Jadi setelah konsep tadi yang Bapak sebutkan, lanjut ke ruang lingkup daripada ketiga ini. Jadi ruang lingkup keselamatan kerja sangat luas. Jadi keselamatan kerja ini termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan. Nah, jadi ada, bisa kalian lihat yang PPT yang Bapak kirim atau modul yang Bapak kirim itu ada keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja ataupun buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Contoh, yang pertama itu sudah pasti bagi pekerja dan bagi buruh. Jadi dari bagi pekerja dan buruh ini adanya jaminan keselamatan kerja yang akan menimbulkan suasana kerja yang tentram, sehingga kerja-kerja daripada pekerja dan buruh tersebut dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir. Selanjutnya yaitu bagi pengusaha, di mana bagi pengusaha ini adanya pengaturan keselamatan kerja di perusahaannya
Dan yang ketiga bagi pemerintah dan bagi masyarakat, di mana dengan adanya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi bahaya dan risiko yang akan kita hadapi di K3 dan di keselamatan dan kesehatan kerja itu. Jadi yang pertama itu standar internasional. Kita harus mengetahui dulu standar internasional daripada K3 ini. Jadi International Labour Organization atau ILO Convention nomor 115 tentang keselamatan dan kesehatan kerja menekankan pentingnya kebijakan nasional dalam perlindungan pekerja, mewajibkan negara anggota mengembangkan strategi daripada K3. Selanjutnya ada ISO 45001 2018 di mana menyediakan kerangka kebijakan untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengintegrasikan K3 dengan sistem manajemen lainnya. Nah, jadi ada dua macam standar internasionalnya ya, yaitu yang pertama yaitu dari ILO Convention nomor 105 dan ISO 45001 2018 tentang Occupational Health and Safety Management System. Selanjutnya pengertian hazard, identification dan risk assessment atau yang disingkat HIRA. Jadi hazard identification and risk assessment atau HIRA yang berarti identifikasi bahaya dan penilaian risiko adalah proses sistematis yang mengenali potensi bahaya di tempat kerja. Nah, jadi mengendalikan guna mencegah kecelakaan penyakit atau kecelakaan kerja ada beberapa identifikasi atau hazard identification and risk assessment. Yang pertama yaitu risk identification atau mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi risk identification ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Yang kedua ada risk assessment, di mana menilai risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Jadi kita dalam K3 itu ada namanya risk assessment yang dimana itu adalah menilai risiko dan dampak yang akan terjadi pada kecelakaan kerja yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu identification of control atau menentukan metode pengendalian bahaya, di mana ini adalah bagaimana metode kita untuk mengendalikan daripada bahaya yang akan terjadi tersebut. Yang keempat yaitu implementation priority control atau menerapkan langkah penerapan resiko-resiko atau pengendalian resiko yang diprioritaskan. Selanjutnya yaitu compliance monitoring atau memastikan pengendalian yang telah diterapkan sesuai regulasi. Nah, yang keenam outcome review, yaitu mengevaluasi hasil dan meningkatkan sistem jika diperlukan. Paham Irfan? Paham Pak? Oke. Baik, mungkin banyak yang sudah paham. Kita lanjut saja. Jadi menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Jadi identifikasi harus dilakukan secara berkala dan mencakup faktor fisik, kimia, biologis,
serta psikososial di tempat kerja. Standar internasional seperti ISO 45001 2018 juga mengharuskan organisasi untuk melakukan identifikasi bahaya sebagai bagian dari proses evaluasi risiko guna memastikan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Nah, jadi kita lanjut ke jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Ya, ada beberapa yang macam. Jadi Bapak sebutkan dari yang pertama yaitu bahaya fisik. Nah, mencakup kondisi fisik ini yaitu adalah menyebabkan cedera atau gangguan keseharian. Jadi seperti kita di pabrik mendengar bunyi yang setiap hari, setiap menit kita dengar bunyi daripada suatu mesin, itu akan berdampak pada pas kita tua nanti sebenarnya. Jadi kita tuh akan berdampak pada fisik kita gitu. Selanjutnya yaitu ada bahaya kimia. Jadi bahaya kimia ini berasal dari zat atau bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses kerja. Seperti mungkin kita ambil contoh di pusri. Jadi ada yang namanya gas amonia yang sering kita hirup atau kita hisap. Itu baunya sangat menyengat sekali kalau kalian menghirupnya. Nah, yang ketiga ada bahaya biologis. Jadi berkaitan dengan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Bahaya biologis bekerja disebabkan oleh patogen seperti cacing, serangga ataupun bakteri-bakteri lainnya. Yang keempat ada bahaya ekonomis, bahaya psikososial, dan mungkin yang kedua ini yaitu ekonomis, yaitu pengangkatan beban kerja, dan yang terakhir psikososial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Nah, ada identifikasi bahaya yang terakhir. Jadi ada langkah-langkahnya, yaitu mengumpulkan dari potensi ini, mengumpulkan informasi bahaya di tempat kerja, inspeksi tempat kerja, identifikasi bahaya, investigasi insiden yang terjadi di tempat kerja, identifikasi bahaya situasi darurat, melakukan pengendalian sementara dan tindakan efektif. Ya, mungkin kita istirahat terlebih dahulu. Bapak ingin minum terlebih dahulu. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Cukup Pak? Cukup. Sudah ngerti ya? Iya Pak. Oke. Jadi mungkin itu adalah materi pada pelajaran kita hari ini. Jadi kalian harus mengerti apa itu tujuan-tujuan daripada K3, apa standar internasionalnya, identifikasi bahayanya, serta apa yang akan terjadi apabila kalian tidak melaksanakan K3. Efek-efeknya ke kalian apa? Jadi tugasnya untuk pertemuan selanjutnya kalian harus mencari video ataupun jurnal-jurnal terkait kecelakaan kerja yang terjadi, dan kalian identifikasi apa yang membuat mereka membuat terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Nah, jadi mungkin karena kalian sudah paham semua, sudah dikasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tanya Pak. Ya, silakan tanya Pak. Tugasnya apa itu betul Pak? Kalau tugasnya silakan dikumpul pertemuan selanjutnya. Itu pakai drive saja. Kalau kalian buat drive, kumpulkan ke Bapak, oke?